Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat tani di channel Inspiration Room. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang metode pengendalian secara kondomisasi dalam mengendalikan serangan hama penggerek buah kakao. Nah, jadi alasan mengapa kita mencoba melakukan pengendalian secara kondomisasi ini adalah karena di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2002 masyarakat sudah gencar melakukan budidaya tanaman kakao. Pada tahun 2021, tercatat luas pertanaman kakao sekitar 3.758 hektar dengan hasil produksi mencapai 2.415 ton per hektar dengan sentra utama berada di Kecamatan Sitiung dengan luas lahan mencapai 482 hektar. Namun hanya saja perkembangan budidaya tanaman kakao di Kabupaten Dharmasraya tidak berkembang dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi budidaya tanaman kakao. Kemudian akses bahan tanaman unggul yang masih terbatas. Dan tidak hanya itu, hasil budidaya tanaman kakao tidak dapat menghasilkan hasil produksi yang optimal karena terdapatnya gangguan dari hama. Salah satu hama utama dalam budidaya kakao adalah hama penggerek buah kakao. Hama ini menjadi ancaman dalam perkembangan dan hasil produksi budidaya kakao. Serangan hama PBK menyebabkan penurunan kualitas biji mencapai 35-58% dan kehilangan hasil mencapai 64-83%. Nah, jadi pada hari ini kita sudah berada di kebun kakao milik rakyat yang berada di Jorong Lawai, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Nah, untuk melihat bagaimana hasil dan kelanjutan dari metode kondomisasi ini, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini serta like dan share ke teman-teman kamu agar kita semua mendapatkan informasi sekitar dunia pertanian. Sebelum melakukan aplikasi kondomisasi, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paralon, bambu, plastik ukuran 30 x 20 cm, serta karet gelang. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan yaitu buah kakao dengan panjang 5-8 cm dan panjang 9-12 cm. Pemasangan plastik ke buah kakao dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan. Kemudian, alat tersebut digunakan dengan cara memasukkan buah kakao ke dalam paralon, lalu dorong plastik dengan bambu kecil. Nah, jadi sekarang kita akan melihat seberapa tinggi tingkat serangan hama penggerek buah kakao pada perlakuan kontrol, perlakuan ukuran 5-8 cm, dan perlakuan panjang 9-12 cm. Di sini kita juga akan melihat seberapa parah hama PBK ini menyerang buah kakao. Nah, sekarang adalah tahap pemanenan. Di sini kita akan melihat seberapa parah tingkat serangan hama penggerek buah kakao pada perlakuan kontrol, perlakuan ukuran panjang 5-8 cm dan ukuran panjang 9-12 cm. Selain itu, kita akan melihat seberapa parah persentase keparahan serangan hama penggerek buah kakao dalam menyerang buah kakao. Selain itu, kita juga akan melihat apakah benar serangan hama penggerek buah kakao ini mampu menurunkan berat kering biji kakao. Buah yang kita panen hendaknya sesuai dengan kelas kematangan buah. Nah, kelas kematangan buah yang kita panen di sini yaitu kelas kematangan buah A dan A+, itu sudah kuning pada seluruh permukaan buah. Kemudian, jika orang bertanya apakah pengendalian dengan cara metode kondomisasi ini tidak menyebabkan penyakit seperti busuk buah pada buah kakao? Nah, jadi pada metode pengendalian kondomisasi ini, dari 10 sampel yang diamati berdasarkan masing-masing perlakuan, maka tidak terdapat gejala serangan hama penggerek buah kakao. Hal ini juga dikarenakan karena plastik yang kita gunakan untuk kondomisasi merupakan ukuran yang pas, yaitu ukuran 30 x 20 cm dengan ketebalan plastik 0,3 mm. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tingkat serangan hama penggerek buah kakao dan keparahan serangan hama penggerek buah kakao. Di sini kita akan menghitung seberapa banyak biji buah kakao yang berpenyakit, yaitu seperti biji buah kakao yang lengket, dan seberapa banyak biji buah kakao yang sehat dalam satu buah kakao. Dan kita juga akan melihat dari 10 sampel dari masing-masing perlakuan, berapakah tingkat serangannya. Nah, dari 10 buah sampel perlakuan kontrol, maka didapat hasil bahwa dari 10 buah kakao sampel perlakuan kontrol, 10 buahnya terserang oleh hama penggerek buah kakao.
Sedangkan perlakuan 1 yaitu dengan mengkondomisasi buah dengan ukuran panjang 5-8 cm. Dari 10 buah yang diamati, maka 6 buah terserang oleh hama PBK. Jadi tingkat serangan hama penggerak buah kakao pada perlakuan 1 atau 5-8 cm yaitu 60%. Pada perlakuan 2, dari 10 sampel yang diamati, maka didapat bahwa ke-10 buah sampel tersebut terserang oleh hama penggerak buah kakao, sehingga tingkat serangan hama penggerak buah kakao pada perlakuan 2 atau perlakuan 9-12 cm dengan tingkat serangan 100%. Untuk parameter pengamatan keparahan serangan, didapat persentase keparahan serangan dari hama PPK pada masing-masing perlakuan, yaitu pada perlakuan kontrol sekitar 43,40%, perlakuan dengan ukuran panjang 5-8 cm dengan persentase 21,66%, dan perlakuan kedua yaitu dengan ukuran panjang 9-12 cm dengan persentase keparahan serangan 26,35 cm. Untuk persentase keparahan serangan dari masing-masing perlakuan berdasarkan uji lanjut DMRT, maka didapat bahwa perlakuan kontrol berpengaruh nyata dan perlakuan 5-8 cm berpengaruh nyata, dan perlakuan 9-12 cm tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap serangan hama penggerak buah kakao. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode pengendalian secara kondomisasi dinyatakan efektif dalam mengendalikan hama penggerak buah kakao. Metode kondomisasi dinyatakan mampu untuk menurunkan persentase tingkat serangan dan persentase keparahan serangan dari hama penggerak buah kakao. Metode kondomisasi lebih efektif jika dilakukan pada ukuran buah dengan panjang 5-8 cm dibandingkan dengan buah yang berukuran panjang 9-12 cm. Semoga video-video yang ada di Inspiration Room Channel dapat menginspirasi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.